Shalom rekan muda yang dikasih Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Albert Markus Puntodewo, kader pendeta GKI yang saat ini melayani di GKI Cikarang. Pada hari ini kita akan merenungkan tema waspadalah yang diambil dari Matius 18 ayat 1-7 terkhusus ayat ke-7. Tapi mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan mengakui segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah makhluk yang terbatas, makhluk yang lemah, kadangkala kami juga tergoda untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi di saat itulah kami mengingat bahwa kami penting untuk selalu mendalami dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dituntun olehnya dan kami dapat terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan ketika saat ini kami mau merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu berkarya dan bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan muda, yang menjadi dasar perenungan kita adalah Matius 18 ayat 7. Demikian. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada satu program acara di salah satu stasiun televisi yang berisi tentang kisah-kisah kejahatan. Tokoh utamanya bernama Bang Napi. Tentu kita mungkin sebagian ingat gitu ya, yang sangat terkenal dengan jargonnya yaitu waspadalah, waspadalah. Nah rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, sejak zaman dulu kalau kita lihat di dalam kehidupan keseharian, anak-anak itu memang seringkali dipinggirkan dan dianggap menjadi bagian yang tidak penting oleh orang tua. Anak-anak kadang-kadang dianggap tidak tahu apa-apa dan karena itu bukan siapa-siapa. Tapi teks Alkitab hari ini justru mencatat bahwa keadaan itu pun juga terjadi pada masa Tuhan Yesus. Melalui kisah dalam Injil hari ini kita diajak untuk melihat bukan saja kondisi faktual saat itu, melainkan lebih jauh lagi bagaimana kondisi itu, bagaimana anak-anak dipinggirkan itu kemudian dibongkar oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama Tuhan Yesus menempatkan anak-anak sebagai yang terbesar di dalam kerajaan surga. Selanjutnya Tuhan juga menempatkan orang-orang yang mau menyambut anak-anak sebagai orang yang bersedia menyambut dirinya. Dan lebih jauh lagi dia mengingatkan bahwa siapa yang menyesatkan anak-anak ini maka akan beroleh hukuman yang berat. Nah rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam kehidupan kita memang anak-anak itu sangat rentan terhadap berbagai penyesatan. Karena itu rekan-rekan, orang tua yang dengan sengaja menyesatkan anak-anaknya demi kepentingannya sendiri akan dihukum sangat berat oleh Tuhan sendiri. Nah rekan muda yang dikasihi Tuhan, masa kanak-kanak adalah masa yang indah sekaligus juga rentan. Dulu kita mudah menemukan orang dewasa yang memperalat anak-anak demi tujuan mereka dengan berbagai pembenaran. Nah sejatinya itu semua adalah penyesatan. Nah rekan muda, kini tugas kita adalah bagaimana ketika kita menemukan hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan di sekitar kita, maka kita jangan ragu untuk bertindak, jangan ragu untuk kemudian melakukan sesuatu untuk melindungi anak-anak itu dari setiap penyesatan. Sebab anak-anak juga berharga di mata Tuhan. Waspadalah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di dalam kehidupan keseharian kami, kadangkala kami menemukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kadangkala juga kami diam saja karena kami merasa itu bukan bagian dari kehidupan kami, itu bukan urusan kami, itu bukan sesuatu yang perlu untuk kami perhatikan. Tapi di dalam firman pada hari ini kami bersama-sama merenungkan bagaimana Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi sebagai bagian dari melihat karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan pun juga biarlah kami ketika kami melihat sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka biarlah kami juga terus mau menyuarakan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kami. Terkhusus ketika kami melihat anak-anak di sekitar kami, biarlah kami juga peduli terhadap setiap mereka. Karena bagi Tuhan setiap orang berharga.
sama berharganya. Dan Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk terus mau menyuarakan kebenaran di dalam keseharian kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.